Nah, eh, pagi ini saya apa ya, nggak banyak berbicara tentang mechanical-nya ya, tentang elektroniknya ya, karena memang background saya bukan elektro ya, jadi memang background-nya informatika. Jadi sedikit agak saya plesetkan judulnya, yaitu Vanet dan AI. Ya, mungkin ada yang pernah dengar istilah Vanet ya, supaya agak nyerempet dengan judulnya. Jadi Vanet itu kalau singkatannya Vehicle Ad Hoc Network, dan bagaimana nanti disandingkan dengan AI. Ya, jadi mungkin materi saya ini lebih ke bagaimana nanti kita ya, ya juga termasuk saya juga mahasiswa ya, apa ya, dapat gambaran ya, atau paling tidak dapat memiliki ide ya, kira-kira penelitian apa yang harus dibuat nanti ya, paling tidak yang di depan mata itu adalah untuk anak tingkat akhir. Kalau yang S1 itu berarti buat skripsi ya, kalau untuk anak yang tingkat 2 ya sorry, yang untuk S2 ya berarti ya harus buat tesis gitu ya. Jadi kalau saya ucapkan selamat pagi, mungkin ya apa kabar dengan skripsi dan tesisnya hari ini ya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Oke, ini agenda saya hari ini ya, nggak banyak ya, nggak lama ini ya. Jadi sedikit tentang pengantar mobil listrik, ya bagaimana inovasi mobil listrik, karena itu judulnya, jadi saya arahkan ke sana. Kemudian nanti bagaimana VANET ya, Vehicle Ad Hoc Network itu bekerja, dan solusi-solusi apa yang ada di VANET, dan bagaimana nanti vehicle network itu disandingkan dengan AI ya, karena terus terang saya sendiri juga ya tidak terlalu concern ya terkait dengan AI, tapi memang kebetulan ya ada satu penelitian yang memang mengarahkan jaringan ad hoc dengan AI ya, nanti ya bisa ditunjukin gitu ya. Jadi nggak mau kalah juga nih dengan Pak Ab gitu ya. Memang kalau ini lebih ke internal gitu ya. Oke, sedikit ya, sama-sama kita tahu ya, mobil listrik itu merupakan kendaraan yang didukung oleh motor listrik ya, dan baterai nantinya akan menggantikan mesin pembakaran internal ya yang menggunakan bahan bakar fosil ya. Jadi mobil listrik ini berkembang ya karena memang apa namanya, semakin berkurangnya bahan bakar fosil. Ya tentu isu lainnya adalah bagaimana nanti apa namanya, melindungi ya lingkungan ya dari polusi-polusi dari bahan bakar fosil. Jadi tren perkembangan mobil listrik ini kemarin ya, ketika Tesla ya, si Elon Musk itu mengenalkan mobil listrik dan akan memasarkannya seluruh dunia ya, jadi banyak negara-negara juga sudah mulai melirik ya bagaimana mobil listrik itu ya. Banyak negara juga termasuk Indonesia mulai mengembangkan bagaimana sih inovasi mobil listrik itu ya, sehingga nantinya banyak membawa manfaat, walaupun di perjalanannya banyak aturan-aturan atau regulasi yang berkembang terkait bagaimana nanti pengembangan mobil listrik di Indonesia. Walaupun tadi sudah ada dari penelitian Pak Afif ya, sangat luar biasa terkait bagaimana mengembangkan kendaraan listrik sehingga nanti ya kendaraan listrik itu menjadi ya kendaraan yang memang ya sesuai dengan harapan pernyataan yang saya buat ini adalah ya menggantikan nanti bahan bakar fosil, karena bahan fosil itu akan segera habis. Oke, nah seperti apa sih inovasi mobil listrik? Ya ini saya ambil dari berbagai sumber ya, karena memang saya harus merujuk ke berbagai sumber. Nah jadi ini saya ambil dari berbagai sumber bahwa inovasi mobil listrik itu berkembang ya sampai saat ini. Itu alasan inovasinya karena ya tujuan tadi yang pertama, untuk mendukung ramah lingkungan ya. Jadi mobil listrik itu tidak hanya apa namanya, eh, apa namanya, menghasilkan emisi gas ya, tapi juga nanti apa namanya, bisa mengganggu kondisi polusi udara gitu ya. Kemudian efisiensi energi ya. Jadi mesin listrik mobil memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan mesin pembakaran internal tradisional. Nah, kemudian kalau yang menarik ini ya, ya karena saya memang bukan pengguna kendaraan listrik, tapi memang kalau kita lihat perkembangan kendaraan listrik itu dari desain kendaraannya ya, dari desain itu sangat unik ya, sangat futuristik ya. Jadi ini salah satu inovasi ya perkembangan teknologi mobil listrik itu adalah desainnya ya, atau perkembangan desain dari kendaraan mobil listrik.
Nah, kemudian yang menjadi tantangan ya mungkin salah satunya adalah nanti pengembangan teknologi baterai. Jadi baterai itu ya katanya bahwa ya dengan penggunaan teknologi mobil listrik ya pengembangan teknologi baterai itu menjadi lebih penting ya. Jadi bagaimana nanti baterai itu bisa menyimpan daya lebih lama dan satu lagi nanti sumber-sumber ya di mana tempat pengisian-pengisian bahan bakar bahan tenaga listrik ya atau biasanya kita mau cas ya bagaimana nanti tenaga listrik itu bisa recharge ya mobil listrik kita. Nah, yang beri saya tanda di sini adalah bagaimana nanti mobil listrik itu disandingkan dengan AI. Jadi ada bahasanya teknologi otomasi. Jadi sebenarnya kalau ngomongin teknologi listrik itu bagaimana uh, mobil listrik yang memang sudah apa namanya canggih atau dinamis itu juga bisa memiliki inovasi lainnya. Misalnya teknologi autonomous mobil ya. Jadi mobil yang bisa nanti berjalan sendiri. Kemudian satu lagi nanti bagaimana nanti konektivitas ya antar mobil-mobil yang bisa berjalan mandiri itu dengan kendaraan-kendaraan lainnya atau lingkungan lainnya. Nah, di sini yang saya angkat ya terkait dengan pembahasan tentang VANET atau Vehicle Ad Hoc Network ya. Oke, nah ini sekilas tentang VANET ya. Jadi VANET itu atau Vehicular Ad Hoc Network itu adalah merupakan teknologi jaringan wireless hasil pengembangan dari MANET ya. MANET itu apa? MANET itu adalah Mobile Ad Hoc Network yang dikhususkan untuk sebenarnya perangkat-perangkat mobile ya termasuk komputer atau nanti perangkat-perangkat handphone gitu ya. Pada dasarnya itu. Nah, jadi kalau kita masuk ke ranah teknologi jaringan wireless, ya teknologi jaringan wireless itu kan pada dasarnya dibagi dua, ya. Yang pertama itu model infrastruktur, ya. Yang kedua itu mode ad hoc. Nah, mode ad hoc yang pertama itu adalah mobile ad hoc network. Nah, Manet ini terus dikembangkan, ya, ke dalam dunia transportasi, ya, khususnya teknologi mobile, yaitu namanya VANET, ya, Vehicular Ad Hoc Network. Nah, jadi di banyak penelitian atau di beberapa penelitian, ya ada beberapa harapan dan tujuan. Dan tentunya ada beberapa masalah yang mau dijawab di penelitian ini. Jadi dari penelitian Singh dan Agrawal, ya itu katanya sebagian besar pengaplikasian VANET itu untuk mewujudkan pengelolaan lalu lintas yang aman dan nyaman. Ya, jadi ini harapan tujuannya mampu mengurangi kemacetan, memberikan peringatan kondisi jalan sekitar, dan menghindari terjadinya kecelakaan. Jadi nanti ada teknologi yang diletakkan di dalamnya untuk mengatur itu, gitu ya. Nah, namun ya problemnya mobilitas kendaraan yang sangat tinggi, artinya mobil ini berpindah-pindah dan kondisi jalan yang bervariasi, ya terutama di Indonesia, ya kita berpikir jalan itu semuanya baik, semuanya bagus, tapi kadang-kadang kenyataannya yang nggak sesuai. Nah itu juga menjadi tantangan. Maka permasalahan yang cukup seru dalam panen adalah bagaimana efisiensi proses pencarian dan mempertahankan rute, ya supaya nanti kemana tujuan dari paket atau data yang akan dikirimkan pada vehicle ad hoc network. Ya, jadi secara teknologi, ya secara teori, ya VANET itu ada namanya V2I, ya vehicle to infrastructure. Jadi kalau di gambar ini, ya di gambar ini ada namanya RSU, ya ini road system unit. Jadi ini bisa antena, nanti bisa WiFi, ya yang ada nanti di apa namanya ya di sepanjang jalan. Ya nanti perangkat-perangkat ini nanti akan terhubung ke banyak kendaraan. Jadi nanti ada hubungannya antara infrastruktur dengan kendaraan, ya baik mobil atau mungkin kendaraan bermotor. Nah, kemudian ada juga nanti hubungannya V2P atau vehicle to vehicle. Jadi nanti hubungan informasi antara mobil ke mobil. Jadi nanti bagaimana antara mobil yang satu dengan mobil yang lainnya itu mampu memberikan informasi. Misalnya, jika di depan ada kendala, misalnya kemacetan atau mungkin kecelakaan, mobil ini bisa secara otomatis itu memberikan informasi ke mobil lainnya
bahwa ada informasi sesuatu di jalan yang akan dituju. Ya, misalnya ada tabrakan atau ada kendala-kendala lainnya. Nah, itu dasar dari perkembangan vehicle ad hoc network, ya. Jadi ada V2P, kemudian ada V2I, ya, vehicle to infrastructure, vehicle to vehicle, ya, dan dikelilingi oleh unit-unit ya atau perangkat-perangkat yang menghubungkan banyak perangkat di jalan raya. Ya, walaupun kondisi ini memang belum ya, karena memang kita masih sangat apa ya, masih sangat terbantu. Jadi kalau di jalan itu kita mikirnya kan Google Map ya. Jadi semua informasi itu ada di Google Map. Nah, jadi pada dasarnya Manet, Vanet itu diteliti, dibuat itu untuk kondisi infrastruktur yang terbatas. Nah, itu menjadi problem statement-nya. Jadi bagaimana dengan infrastruktur yang terbatas? Informasi-informasi yang mau disampaikan itu bisa nyampai ke, ya kalau bahasa jaringannya, ke node ya, atau ke mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan lainnya. Ya, jadi dasar dari Manet atau Vanet itu adalah less infrastruktur. Jadi bagaimana dengan infrastruktur yang terbatas, komunikasi data antar node itu bisa berlangsung. Nah, dan kelebihan dari mobile ad hoc ya atau vehicle ad hoc itu adalah setiap perangkat atau node itu mampu atau bisa menjadi apa ya bahasanya, intermediate device, atau kalau kita bilang perantara pada sumber pengirim ke penerima. Ya, contohnya misalnya router. Ya, jadi secara teori bahwa nanti node-node pada jaringan ad hoc atau jaringan mobile itu, perangkat-perangkat itu dia tidak hanya menjadi pengirim dan penerima, tapi juga menjadi pengelola paket ya atau penerus, atau untuk melakukan proses route atau perutuan, atau yang biasa kita bilang dengan nama routing ya. Nah, itu kira-kira sekilas tentang gambaran mobile ad hoc dan vehicle ad hoc network. Jadi dasarnya adalah perkembangan jaringan wireless ya. Jadi basic dasarnya adalah jaringan wireless, yaitu mode infrastruktur itu yang umum kita pakai ya, pakai dengan infrastruktur yang terbatas itu mampu menghasilkan informasi ya, termasuk nanti ke ranah intelligence ya, atau nanti bagaimana nanti disandingkan dengan artificial intelligence. Nah, jadi dari masalah yang disampaikan di awal ini ya, problem statement, ya tentu harapannya nanti bagaimana solusi menyelesaikan masalah perutuhan tadi ya, masalah routing tadi. Ya, jadi saya ambil dari penelitian Yu dan kawan-kawan ya. Jadi dengan alasan mobilitas kendaraan atau vehicle yang sangat tinggi ya, dan kondisi jalan yang bervariasi, maka permasalahan yang cukup serius dalam vehicle ad hoc network atau VANET adalah efisiensi proses pencarian rute. Jadi proses routing di sini menjadi fokus penelitiannya. Jadi bagaimana nanti antara pengirim dan penerima dan perantaranya itu rute transmisi datanya itu tetap terbangun ya. Maka untuk mendukung proses perutuhan itu agar tetap stabil, maka dibutuhkanlah protokol routing ya yang sesuai atau yang kompatibel dengan jaringan yang sedang dibangun. Nah, secara teori protokol-protokol routing itu ada beberapa ya kalau di mobile ad hoc. Nah, ini langsung saya jelasin ke vehicle network-nya. Secara umum itu kalau di teori itu ada proaktif dan reaktif ya. Jadi kalau yang proaktif itu nanti fokusnya ke tabel routing ya. Kalau ke reaktif itu nanti ke kondisi. Jadi nanti routing akan bekerja ketika dia dibutuhkan ya. Jadi ada reaktif, ada proaktif. Ya contoh-contohnya ada DSDV, ada OLSR, kemudian ada DSDR, AODP dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Nah, kemudian
VANET atau MANET itu sangat tergantung dengan topologi, karena salah satu ciri dari teknologi ad hoc itu adalah topologi yang dinamis. Jadi topologinya itu bergerak dan mengikuti pergerakan dari node-nya. Jadi kalau nanti bergeser, maka topologinya akan terus bergeser, menyesuaikan dengan arah proses routingnya, ya, dari pengirim ke penerima. Oke, itu jadi solusi umum dari jaringan magnet itu adalah routing, ya, atau protokol routing. Nah, dengan protokol routing ini, apakah solusi ini sudah menjawab, ya, sudah menjawab dari permasalahan dari proses routing? Nah, di sini ada contoh, ya, di sini ada contoh, di sini menggunakan protokol AODP, ya, Ad Hoc Network on Distance Vector, ya. Jadi di sini nanti ada di A dan ke F itu source dan tujuan, ya. Jadi nanti ketika ketika paket akan dikirimkan, ya, jadi node tujuan itu akan memberikan request, ya, route request, kemudian akan dikirimkan ke node tetangga atau node di sebelahnya sebanyak satu hub, ya, atau hub berikutnya. Jadi nanti dia akan dari A ke B, nanti dari B ke D, nanti ke D, nanti ke F. Jadi nanti dari route ini nanti akan mencari mana rute terbaik, ya, atau mana rute terdekat yang akan dilalui oleh paket. Jadi rute yang terdekat atau yang terbaik melalui protokol ini, rute itu yang akan digunakan untuk mengirimkan paket. Nah, tentu dengan mobilitas atau dinamiknya topologi ini, ya, pergeseran-pergeseran atau perubahan dari posisi, ya, itu tentu akan mengganggu proses routing, ya. Jadi bisa loose, ya, atau misalnya hilang komunikasi antara misalnya dari B ke D, ya. Ketika jaraknya sudah terlalu jauh, tentu nanti informasi tidak akan sampai ke tujuan. Nah, itu masalah yang ada di pada proses routing pada umumnya. Oke, nah, jadi bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut, ya? Untuk memecah masalah tersebut, disitulah nanti akan digunakan namanya proses optimasi. Jadi bagaimana nanti kita mengoptimasi proses routing ini dengan AI, ya. Jadi sebenarnya nanti kalau di sini AI itu adalah untuk mengoptimalkan bagaimana nanti proses routing itu menjadi lebih maksimal. Nah, ada banyak tools yang bisa dipakai untuk mensimulasikan proses mobile ad hoc atau vehicle ad hoc network. Ya, salah satunya yang cukup sering, yang sangat terkenal itu adalah NS3. Jadi kita bisa melakukan simulasi, ya, bagaimana nanti node-node yang kita tentukan, ya, dari pengirim ke penerima dengan model routing yang dipakai, ya. Kemudian nanti kalau untuk VANET, ya, itu ada tambahan namanya simulation of urban mobility. Jadi nanti ada tampilan simulasi bentuknya seperti jalan raya, ya. Nanti ada simulasi mobil-mobilnya. Itu nanti akan di combine, dikombinasi dengan NX3-nya, ya. Atau bisa juga sebenarnya yang pernah saya buat, ya, buat tool simulasi sendiri, ya. Kita bisa membuat tool simulasi sendiri, tentu nanti ya ada perhitungan matematis yang memang harus dipenuhi untuk apa namanya, membuat aplikasi atau software simulasi yang kita buat itu mampu menguji seperti apa nanti protokol routing, ya, atau nanti proses optimasi yang kita gunakan pada jaringan mobile ad hoc atau jaringan vehicle ad hoc network. Oke, ini salah satu contoh tools pengujiannya. Nah, beberapa parameter pengujian yang sering dipakai, ya, di dalam proses pengiriman paket itu adalah biasanya memastikan bahwa paket yang dikirim itu apa namanya, sesuai dengan besaran yang dikirim, gitu ya. Jadi misalnya kecepatan rata-rata waktu penerimaan paket yang diterima, ya, sesuai dengan yang dikirim pada interval waktu yang sudah ditentukan, ya, istilahnya throughput. Kemudian ada namanya PDR, ya, ini biasa juga dibilang dengan paket loss, ya, paket delivery ratio. Jadi seberapa besar paket yang terkirim dari jumlah paket yang dikirim pada transmisi, ya, pada proses transmisi dari pengirim ke penerima. Yang terakhir adalah menguji seberapa besar delay. Ya, tentu kalau delay ini
makin besar delay, tentu nanti proses transmisi data itu makin kurang baik ya. Jadi kalau makin kecil delay, tentu nanti kecepatan transmisi data itu akan lebih bagus. Ini beberapa parameter pengujian. Eh ya ini yang apa namanya ya, yang disesuaikan dengan tema ya. Jadi bagaimana VANET dengan AI. Jadi apakah vehicle ad hoc network itu bisa dioptimasi dengan apa namanya, dengan teknik-teknik yang ada pada dunia artificial intelligence. Jadi kalau apa namanya, topik riset pada umumnya terkait dengan VANET itu ada beberapa, baik di sisi aplikasi, resource-nya atau sumber dayanya, security-nya, kemudian mobility management-nya, dan routing-nya. Ya, yang hari ini memang yang saya jelasin di awal itu baru dari sisi routing-nya. Artinya peluang-peluang pengembangan untuk teknologi vehicle ini masih bisa dibahas yang lain, terutama nanti di sisi application. Ya, biasanya kalau kita informatika lebih mengarahnya ke sana. Jadi bagaimana nanti di sisi aplikasi, misalnya membuat prediksi, ya, bagaimana nanti prediksi di jalan raya itu, misalnya kalau misalnya ada obstacle atau hambatan, ya, seperti apa nanti waktu sampainya misalnya, ya. Nanti dengan tentu nanti dengan teknik-teknik yang digunakan pada AI. Ya, nah secara umum itu ada 3 teknik besar ya. Ini saya ambil dari salah satu jurnal ya di Elsevier. Itu ada ML atau machine learning, ada deep learning, dan ada swarm intelligence. Ya. Nah, yang pernah saya bahas di penelitian itu terkait dengan swarm intelligence. Itu waktu itu saya menggunakan N-colony ya. Jadi nanti bagaimana dengan teknik swarm intelligence ya atau N-colony itu proses routing itu bisa dioptimasi ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapan yang memang disesuaikan dengan konteks N-colony-nya. Jadi ada istilah kalau di N-colony itu feromon ya. Feromon itu kan nanti istilah yang di apa namanya, koloni semut ya, sebagai penanda bahwa setiap feromon yang diletakkan di jalurnya, jalur itulah nanti yang akan dilalui. Jadi ketika jalurnya makin sering dilalui, tentu paket yang akan dikirimkan itu semakin baik, ya. Nah, itu konteks optimasinya, ya. Jadi VANET memang sudah berjalan apa adanya uh, teknik routingnya, ya, baik yang reaktif atau proaktif. Tapi tentu hadirnya AI itu bisa mengoptimasi bagaimana nanti proses routing pada transmisi data atau pengiriman paket dari pengirim ke penerima itu bisa lebih optimal ya. Nah, itu kira-kira tentang VANET dan AI. Ini beberapa gambaran ya atau peluang ya. Ini saya ambil dari penelitian Abir McCurbuy ya. Jadi ada beberapa peluang pengembangan teknologi VANET dan AI. Jadi misalnya di sisi application ya. Jadi di sini nanti bagaimana isunya kita bisa memprediksi dan mendapatkan apa ya, notifikasi terkait dengan kondisi yang akan terjadi di jalan ya, sehingga terhindar dari kecelakaan ya, accident prediction ya. Nah, bagaimana pengaplikasian AI-nya? Nah, beberapa yang bisa dipakai itu ya ini ya. Jadi ada random forest for crash prediction, kemudian support vector machine ya. Tentu nanti ini ya termasuk night bias ya, itu nanti beberapa teknik-teknik yang bisa dipakai atau yang bisa diimplementasikan kepada teknologi vehicle ya. Walaupun memang terus terang secara real ya, teknik-teknik ini belum belum semuanya juga kalau saya pribadi dicoba ya. Baru yang pernah saya coba itu yang dengan menggunakan SI ya, Swarm Intelligence ya, menggunakan N-colony. Oke, sebentar. Ya, biar ada nunjukin riset-risetnya juga ya. Ini nggak mau kalah juga nih sama Pak Apaf ini ya. Ya nggak tadi dia. Di, di, sebentar. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya penelitian lama, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Apaf tadi penelitiannya dibiayai ya dari LPDP tadi saya lihat ya, luar biasa ratusan juta. Ya kalau ini saya Pak penelitiannya mengeluarkan biaya gitu ya. Karena dibalik dia. Karena harus Lihat Pak, mengeluarkan ya. belum terlihat ini ya.
Oh, belum terlihat ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Harus di-share ya, lupa. Sorry, sorry. Saya share ulang. Nah, ini Pak. Ya, jadi nanti ya ini sebagai apa namanya ya, mungkin ya mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang ada di sini bisa menjadi ide lah ya. Jadi bahwa ada ya mungkin selama ini routing yang kita kenalkan routing di mode infrastruktur. Jadi menggunakan router, ya menggunakan perangkat-perangkat jaringan. Nah, sebenarnya ada mode selain mode infrastruktur itu namanya mode ad hoc. Nah, jadi mode ad hoc ini yang membuat node itu juga bisa bekerja sebagai router. Nah, jadi yang mau dijawab itu bagaimana nanti proses routing itu bisa berjalan dengan baik walaupun tidak ada router yang sebenarnya di sana kan gitu ya. Nah, teknik-teknik routing tadi yang dipakai. Nah, di sini untuk optimasi di penelitian ini saya menggunakan teknik swarm intelligence ya, menggunakan teknik N colony ya. Ini dengan N colony ini artikelnya ya. Jadi ya gimana dia? Nah, jadi ada tiga tahapan sebenarnya di penelitian ini ya. Jadi dengan N colony itu kalau biasanya rute itu tadi dibangun berdasarkan mana tujuan, mana sumber, mana tujuan, kemudian mana jalur terdekat yang dipakai dan bagaimana pemeliharaan rute. Nah, kalau dengan N colony itu bisa dioptimasi ya. Ya, dari teorinya nanti ada bagaimana dia melakukan route discovery fase. Jadi dia akan ya sama tadi ya mencari mana rute-rute yang terbaik yang akan dilalui oleh uh, agen ya. Tadi kalau tadi kita bahasa nanti bagaimana intelligence agensnya itu nanti bisa menentukan mana posisi yang akan dilalui, bagaimana proses route discovery-nya itu akan dilakukan untuk nanti paket akan melalui jalan mana ke tujuan gitu ya ketika nanti mau akan komunikasi ya. Jadi kalau nanti misalnya diimplementasikan ke planet berarti nanti antara perangkat mobil yang satu dengan perangkat mobil yang lainnya pada kumpulan perangkat di sebuah jalan raya ya. Walaupun ini sebenarnya baru sebagian besar risetnya apa namanya ya literatur ya sebagian besar. Jadi untuk pengaplikasiannya ya hanya menggunakan atau membuat sebuah simulasi bahwa perhitungan yang kita lakukan di route discovery fase, kemudian nanti penanganan kesalahan, ya route failure handling dan route maintenance-nya, ya. Jadi ada aplikasi yang dikembangkan dari penelitian ini, kira-kira seperti ini. Ya, ini apa Pak? Kira-kira, apa ya? Nah, kira-kira gini. Nah, jadi yang saya bilang tadi kan kita untuk mensimulasikannya bisa menggunakan tools ya, misalnya network simulator ya atau Sumo tadi. Nah, sebenarnya untuk menguji itu kita bisa juga membuat, tapi tentu nanti ada perhitungan-perhitungan matematis yang dimasukkan atau algoritma ke dalam perhitungan ini. Ini buatnya pakai JavaScript kalau nggak salah saya kemarin. Ya, jadi misalnya saya kosongkan node ya. Jadi kita buat dulu node-node-nya. Tapi ini lebih ke manet ya, bukan ke vanet. Tapi prinsipnya sih sama saja. Jadi nanti dia akan menghubungkan rute-rute yang terdekat, gitu kan? Ya nanti misalnya kita buat seperti ini. Masih di papernya ini, Pak. Ah, Masih paper. oh silver ya. Oke. Nah, seperti ini sesuai dengan perhitungan optimasinya. Kemudian nanti misalnya apa namanya tujuannya pada Note 7 ya nanti kita kasih bandwidth misalnya 2. Kemudian nanti boleh dikasih beban ya misalnya paket yang dibawa itu misalnya 100 bawaannya. Jarak node-nya antara node satu ke yang lain itu maksimal 100. Artinya kalau nanti ditarik di luar dari 100 dia nggak terhubung. Berarti ini nggak connect ini. Nah, jadi nanti bagaimana nanti swarm intelligence itu menjaga koneksi ini. Nah, realnya kan gitu nanti. Nah, tentu nanti akan dipakai perangkat-perangkat
ya termasuk tadi perangkat mobil yang ada di dalamnya untuk nanti menghubungkan antara perangkat yang satu atau mobil yang satu dengan mobil yang lainnya. Jadi kalau terlalu jauh dari jarak yang ditentukan tentu nggak akan terhubung. Nah, itu tadi yang menjadi tantangan bahwa dinamisnya pergerakan perangkat itu yang perlu dioptimasi dengan teknik-teknik AI yang modelnya ada beberapa macam tadi, ada machine learning, deep learning, ya termasuk swarm intelligence. Nah, ketika disimulasi, ya misalnya, ya dia akan menentukan nanti jarak mana yang dilalui yang terdekat. Jadi misalnya dari satu, ya nanti satu dia langsung ke empat, dari empat dia ke tiga, ya baru nanti tiga ke enam, baru nanti muncul sampai dari empat ke tujuh, gitu ya. Jadi nanti rute-rutenya seperti itu. Ya, tapi ini memang aplikasi yang udah agak lama, memang ini perlu diupdate. Nah, nanti akan ditampilkan hasilnya dan itu nanti akan dibandingkan dengan beberapa model apa namanya routing yang lain. Jadi dari sini dengan optimasi dengan N itu mendapatkan hasil yang lebih baik ya dibandingkan dengan teknik routing yang lain. Jadi di sini dibandingkan dengan teknik AODP. Ya, ini hasil yang didapatkan. Ya. Nah, ini beberapa simulasi yang dihasilkan dari penelitian tadi. Ya, tentu ini memang masih penggunaannya baru sebatas pengujian simulasi, belum pengujian ke apa ya, ke perangkat yang sebenarnya. Ya, tentu ya perlu diuji lebih lanjut lah supaya nanti memang teori yang dipakai di paper atau di penelitian tadi itu bisa diimplementasikan ke perangkat yang sebenarnya. Ya, jadi ya penelitiannya sebatas itu gitu ya. Nah, sebenarnya apalagi sih tantangan dari Vanet gitu ya. Jadi masih banyak sih sebenarnya tantangan dari Vanet itu nanti dari sisi pengembangan aplikasinya, routingnya, security-nya, kemudian arsitektur yang terintegrasi, satu tadi mobilitasnya, ini yang pergerakan dari perangkat itu yang terus berkembang, itu nanti menjadi tantangan ya bagaimana nanti teknologi atau teknik di AI ini bisa diimplementasikan di vehicle ad hoc network ya karena memang ya di jalan raya itu kan banyak sekali yang kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Jadi memprediksi ya, kemudian apa namanya dan hal-hal yang lainnya lah ya terkait dengan apa yang mungkin akan terjadi di jalan raya. Baik, itu kira-kira ya kesimpulannya ya. Jadi sekilas tadi ya mudah-mudahan mendapatkan gambaran ya, terutama mahasiswa mendapatkan ide baru lah. Karena memang kalau di S1 sepertinya penelitian tentang mobile ad hoc ya itu jarang ya. Kayaknya kalau saya sendiri pribadi belum ketemu ada mahasiswa yang memang mengangkat penelitian ini. Ya mungkin ini menjadi gambaran ide ya sebagai ya apa namanya ya keterbaruan wahana penelitian, artinya nggak hanya satu tema saja. Ya harapannya juga tadi harapan dari Pak Apip juga ya pengembangan terkait dengan perangkat-perangkat kendaraan listrik yang berbasis AI juga itu terus berkembang ya karena memang di kita yaitu juga baru mulai ya walaupun sebagian di prodi elektro ya itu sudah berjalan tapi kalau di Siskom itu memang sebagian besar itu terkait dengan rancang bangun sistem. Jadi harapannya Vanet akan menggabungkan banyak teknologi seperti jaringan ad hoc, ya, telekomunikasi seluler, kemudian GPS, kemudian pemetaan digital, ya. Jadi kemampuan-kemampuan integrasi itu harapannya ya dengan AI, dengan dukungan AI itu terwujudnya yang kita namakan intelligence traffic system. Jadi bagaimana traffic system yang memiliki pengetahuan gitu ya, intelligence ya. Jadi pemanfaatan inovasi AI itu yang relevan itu diharapkan bisa terus berkembang ya, terutama pada teknologi Vanet ya. Kemudian algoritma berbasis AI itu bisa meningkatkan kinerja aplikasi kendaraan dibandingkan dengan teknik routing. Jadi routing itu solusi awalnya, tapi untuk optimasi ya tentu butuh teknik-teknik yang ada pada AI. Karena routing itu ya apa ya kalau saya bilang agak kaku ya. Jadi memang ya sesuai dengan teknik routingnya ya kemampuannya hanya itu. Tapi bagaimana dia dioptimasi ya itu tentu nanti akan dikolaborasi dengan hal-hal atau teknik-teknik yang ada pada bidang artificial intelligence ya termasuk tadi yang tentang swarm intelligence ya atau mungkin deep learning dan machine learning. Jadi ML, machine learning, deep learning, swarm intelligence pada ranah AI dapat saling mendukung untuk mencapai solusi optimal ya,
Dari optimasi dengan mengatasi keterbatasan algoritma atau teknik routing yang pada jaringan magnet. Ya itu harapannya. Ya dari gambaran ya sekilas ya dari terkait beberapa literatur yang saya rujuk dan beberapa yang pernah saya lakukan terkait dengan mobile ad hoc network karena memang baru itu yang memang saya lakukan. Ya kalau Vanet ya belum sebenarnya karena Vanet itu pengembangannya. Tapi tadi karena memang materinya berhubungan dengan mobil listrik ya makanya saya masukin Vanet ya bahwa ada pengembangan dari teknologi ad hoc itu namanya vehicle ad hoc network. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf ya jika ada kekurangan. Terima kasih.